di Wita Syahraini Channel. Sebelum aku memperkenalkan vlog kali ini, kalian harus pastiin kalian sudah subscribe, kalian sudah like, kalian sudah komen, kalian juga pastiin share ke teman-teman yang lainnya. Oke, kalau lihat mungkin kalian nggak langsung like ya kan, karena pasti akan ikutin pasti isi vlogku kali ini. Oke, e-commerce online, apa kabar semuanya? Pasti sudah makan ya, karena hari ini tepat tanggal 29 Oktober 2020 jam 19 WIB, kayak tepat jam 7 malam saya buat vlog ini. Mikir saya aku buat apa ya ini gitu. Jadi aku berpikir, kebetulan karena aku bekerja di salah satu rumah sakit di Kota Tebing Tinggi dan aku di bagian administrasi untuk peserta JKN. Nah, terbesit olehku untuk membuat konten mengenai administrasi pasien-pasien ataupun peserta JKN. Tak mulu-mulu, aku akan langsung saja membahas tentang ini. Jadi aku akan menceritakan dari pengalaman pribadiku selama aku bekerja dan menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada di administrasi JKN. Jadi aku sering mendapatkan komplain dari peserta, dari pasien, sering mendapatkan penjelasan, harus mendapatkan penjelasan bagaimana ini itu semuanya mengenai administrasi tentang BPJS. Aku akan menjelaskan secara singkat saja, tidak muluk-muluk, karena yang paling jelasnya dan yang paling konkretnya itu sudah ada di link BPJS Kesehatan. Jadi aku nggak mau panjang lebar karena itu bukan bagianku. Sudah ada yang lebih lengkap dan pemerintah sudah menjelaskan semuanya di Permenkes. Jadi kita harus lihat nanti di link BPJS Kesehatan. Hari ini aku membahas tentang bagaimana tips bagi peserta JKN untuk mudah berobat jalan dan rawat inap di rumah sakit, juga di vaskes di mana untuk berobat. Jadi pertama kita mulai saja. Sering ada pertanyaan dan saya sering juga menanyakan kepada peserta-peserta BPJS, atau juga enggak kepada peserta sih, kepada saudara sendiri terkadang. Mungkin karena mereka juga tidak paham atau tidak kurang informasi atau pengetahuan mengenai BPJS Kesehatan. Jadi saya pernah punya hal demikian, ibu punya kartu BPJS, bapak punya kartu BPJS, bahkan aku sering sama saudaraku, kamu punya kartu BPJS? Jadi mereka pasti gini, enggak, aku nggak punya kartu BPJS, aku punya KIS. Timbul pertanyaan, sebenarnya kartu BPJS Kesehatan dan KIS itu beda nggak ya? Oke, aku akan menjawabnya secara simpel aja ya, sepengetahuanku saja. Diingatkan kembali, kalian harus melihat link BPJS Kesehatan lebih lengkapnya. Di situ komplit banget mengenai pengetahuan apapun yang ingin kalian ketahui tentang kesehatan, sangat lengkap sekali. Perlu kujelaskan tentang kartu BPJS Kesehatan. Jadi kartu BPJS Kesehatan sekarang itu namanya KIS. Jadi kartu Indonesia Sehat itulah kartu BPJS Kesehatan. Jadi kalau misalnya pemirsa pendengar sekalian, kalau ditanya apakah Anda memiliki kartu BPJS Kesehatan, jawab iya. Jadi perlu saya garis bawahi kembali, kartu BPJS Kesehatan itu sama dengan kartu Indonesia Sehat yang disingkat dengan KIS. Kartu BPJS Kesehatan ataupun KIS tadi itu di dalamnya itu ataupun tipe kepesertaannya itu
yang membuat kita berbeda-beda. Jadi ada beberapa tipe di kepesertaan. Untuk di kartu BPJS Kesehatan ataupun kartu Indonesia Sehat kita, saya hanya yang simpel-simpel saja ya. Jadi jangan dibilang ini kok penjelasannya kurang banget sih. Ya, saya sudah ingat kembali tadi. Anda lebih lengkapnya jika ingin melihat lebih komplit dengan detailnya bisa di BPJS Kesehatan. Oke, ini saya buat terus nih sampai di akhir konten saya ini ya. Oke, jadi kita perlu pahami tipe-tipe pesan itu dia dikatakan mandiri. Mandiri itu berarti membayar rutin setiap bulannya. Jadi nanti ada di situ di kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nanti di situ sudah ada golongan-golongannya ya. Itu namanya tipe pesertaan mandiri. Yang kedua itu adalah pegawai negeri ya, pegawai negeri. Jadi ini yang sudah dipotong gaji mereka oleh negara sebagai untuk jaminan kesehatannya. Jadi di pegawai negeri itu sudah terbagi lagi. Di situ ada pegawai negeri sipil, namanya sekarang ASN, sudah ada TNI, ada Polri, kejaksaan, kementerian, semuanya ada. Nanti bakal di sini namanya pegawai negeri sipil semua dalam golongan itu. Pokoknya itu sudah itu tipe perusahaannya. Juga mereka ada golongan juga mereka, tapi mereka ada golongan kelas 3 ya, kelas 2 dan kelas 1. Jadi yang ketiga itu adalah karyawan swasta. Karyawan swasta itu yang kerja di pabrik, di perusahaan, ataupun honor-honor di instansi-instansi seperti saya merupakan honor rumah sakit tinggi. Saya mendapatkan jaminan kesehatan oleh instansi saya, dan di situ termasuk adalah karyawan swasta. Dan misalnya golongan juga ada yang kelas 2, ada yang kelas 1. Pokoknya saya nggak mau lebih detailnya lagi, itu sudah terperinci di link ya. Saya hanya sedikit-sedikit aja mau menjelaskannya. Terus yang terakhir itu adalah yang bantuan pemerintah, itu yang disebut dengan yang kalau orang lagi kalau ngomongnya PBI. Itu tadi ini golongannya. Kalau PBI ini memang dibantu pemerintah dan hanya ada di golongan kelas 3 saja. Oke. Next berikutnya, bagaimana sih tipsnya? Kok pakai tips apa sih gitu kan? Berobatnya terus pakai tips masih pakai trik-trik. Sebenarnya enggak sih, cuman model gaya aja. Aku bilang tips, aku gini cuman karena aku pernah mengalami pengalaman ya, yang gimana sih ini mbak, gimana sih ini sus, gimana sih ini bu, saya kan sudah menunjukkan begini begitu gini, kok dibilang begini ya, kok dipulangin begini ya, kan sih kendalanya, apalagi ininya gitu, apalagi sih kurangnya, kok kayaknya ngerasa gue di bola ya, bola sana bola sini bola sana. Itu tadi balikkan pasien. Jadi bagaimana caranya untuk mempermudah gitu. Jadi kita tidak ada istilah menyalahkan instansi lain, menyalahkan puskesmas, menyalahkan klinik, menyalahkan rumah sakit. Tapi ayo bekerjasama kita bagaimana peserta JKN, peserta BPJS itu dapat mudah dan menerima fasilitas dan sarana dengan gampang, tidak dipersulit sama sekali. Di sini mau saya jelaskan. Jadi kita harus tahu alurnya kemana kita harus berobat, dan layakkah kita untuk berobat di rumah sakit atau di puskesmas. Ini perlu kita ketahui. Oke. Salah satu contohnya yang akan saya jelaskan kali ini, apabila pemirsa online ada yang merasa kurang enak badan, mungkin batuk, demam, pilek, sudah berapa lama mengalaminya, 3 hari, 4 hari, bahkan seminggu, ayo kita terapkan dulu, kita ke vaskes yang ada di kartu puskesmas. Sebelum kamu berobat ke puskesmas, ke klinik atau fasilitas yang bersama dengan BPJS Kesehatan, kamu pastiin dulu kamu memiliki kartu BPJS Kesehatan seperti punya aku ya, kamu lihat kan? Oke. Dan kamu pastiin dulu kartu ini aktif ya. Kalau aktif berarti sudah bisa dibawa kemana-mana, jadi kamu bisa berobat. Jadi kamu pahami dulu,
BPJS Kesehatan. Coba kamu lihat di belakangnya, dia pasti ada kartu Indonesia Sehat ya. Ya sekarang ini namanya KIS, kartu Indonesia Sehat ya. Oke, jadi kamu bermodalkan ini berobat ya. Kalau sekarang sebenarnya BPJS Kesehatan sudah mensosialisasikan mengenai JKN Mobile. Jadi itu merupakan aplikasi yang diberikan dan diberikan oleh BPJS Kesehatan untuk mempermudah pada peserta dalam pemberian pelayanan kesehatan, baik di puskesmas, klinik, praktek dokter yang bersama kesehatan, dan juga rumah sakit itu. Setelah kamu ini ke puskesmas ya, kamu mendaftar, bikin pendaftaran, dan kamu akan dipertemukan oleh dokter yang ada di puskesmas, di klinik ataupun di praktek. Setelah itu kamu akan diperiksa oleh dokter, dan kamu akan diberikan obat terlebih dahulu. Jadi ingatkan kembali kepada peserta, kepada pemirsa online yang ingin berobat, cobalah untuk tidak terlalu tergesa-gesa ataupun tidak terlalu aku langsung ke rumah sakit aja lah. Lama kali pun di sini pasti nggak sembuh nih, obatnya apa yang dikasih obatnya nih, ini aja nih. Coba kita kalau mau berobat lebih tenang, lebih adem, lebih dingin, agar semuanya bisa berjalan dengan baik dan juga diberi kesehatan pastinya. Kenapa sih harus diutamakan ke puskesmas dulu atau ke klinik dan ke praktek dokter yang bersama dengan BPJS Kesehatan? Karena pemerintah sudah memberikan fasilitas obat-obatan dan sarana kepada puskesmas, klinik, dan praktek bidan yang bersama tersebut gitu. Jadi sudah menjadi hak bagi peserta JKN untuk menerimanya gitu. Jadi kalau misalnya kita langsung berobat ke rumah sakit keseluruhannya gitu, kan sayang puskesmas kita ada, kan sayang klinik ada, kan sayang dokter juga ada, mereka bersedia bersama dengan kesehatan itu tadi untuk kita, untuk semua peserta JKN ya. Jadi terlebih dahulu ke bagian mereka duluan gitu. Tapi apabila beberapa kali sudah diberikan pengobatan, terapi obat, tapi pemirsa online merasa tidak berkurang, atau karena kan yang merasa kondisi fisik pasti si pasien ya. Kalau merasa ini kayak rasanya nggak ada kurangnya aku nih gitu ya kan. Kalau merasa tidak ada kurangnya, konsultasikan ke dokter yang ada di puskesmas, di klinik maupun di praktek dokter, bahwasanya kondisi fisik Anda memang tidak belum ada perubahan gitu. Aku yakin pasti dokter-dokter yang ada di puskesmas maupun di praktek serta di klinik akan memberikan rujukan ke tingkat yang lebih tinggi seperti rumah sakit. Jadi tidak mungkin mereka menahan-nahan ya, jika mereka tidak bisa lagi atau sudah memberikan terapi tapi tidak ada perubahan, pasti mereka tidak menahan, mereka pasti memberikan rujukan kepada peserta JKN. Maka tadi sudah kita jelaskan ya bagaimana cara berobat di fase tingkat pertama, yaitu puskesmas, klinik, dan praktek dokter yang bersama dengan BPJS Kesehatan. Oke, kedua, bagaimana sih caranya berobat jalan ke rumah sakit? Kita sudah jelaskan pemirsa online, ketika Anda sudah diberikan rujukan untuk ke rumah sakit, oke. Setelah sampai di rumah sakit Anda membawa rujukan itu, tapi sekarang di puskesmas itu sudah mulai online ya, jadi rujukan itu sudah melalui aplikasi digital. Jadi mereka sudah mengenter dan sudah mengelingkan ke rumah sakit mana akan dituju oleh peserta JKN tersebut. Anda hanya membawa, ingatkan, hanya membawa kartu ini ya. Karena di sini nih poin emasnya. Oke.
Setelah sampai di pendaftaran rumah sakit, Anda menyerahkan ini ke bagian pendaftaran. Oke, dan Anda jelaskan bahwasanya Anda sudah diberikan rujukan online dari puskesmas, dari praktek, ataupun dari klinik. Nanti di bagian pendaftaran akan diperiksa rujukan Anda, apakah sudah online atau belum. Setelah rujukan Anda diperiksa dan ternyata sudah online, Anda akan daftarkan di bagian poli mana Anda dituju, ya. Jadi nanti di rujukan online itu sudah dijelaskan oleh puskesmasnya ke poli mana sih serta JKN ini akan berobat di rumah sakit, ya. Nanti akan tersusun dengan penyakitnya, ya. Jadi setelah itu Anda dapat mengambil nomor antrian di loket ada di rumah sakit tersebut. Setelah nomor antrian, nanti Anda akan langsung dipanggil oleh petugas yang ada di poli spesialis yang ada di rumah sakit yang ada tempat Anda berobat. Jadi gampang kan? Nggak sulit kan kalau memang kita mengikuti prosedur yang sudah ada. Jadi kesulitan tuh nggak tahu di mananya, mungkin kurang informasi, ya, kurang sosialisasi yang mengakibatkan kita itu bisa bingung, nggak tahu mau kemana gitu kan. Jadi setelah aku jelaskan, mudah-mudahan pemirsa online bisa mengerti, karena aku jelaskan simpel-simpel aja sesuai dengan pengalamanku ada di rumah sakit. Oke. Terus bagaimana sih kalau berobat ini menggunakan BPJS, ya, menggunakan KIS ini, kartu KIS ini gimana sih gitu, apakah perlu rujukan lagi gitu, karena kan emergensi, namanya penyakit kan nggak bisa dibilang diatur-atur gitu, ya. Ada sih beberapa pertanyaan demikian kepada saya dari peserta ataupun dari keluarga pasien. Jadi begini, kalau namanya penyakit, ya benar tidak ada yang direncanakan, karena kan penyakit itu kan timbulnya dikarenakan ketidakseimbangan kondisi tubuh kita. Jadi disitulah timbul yang namanya kurang enak badan, penyakit, ya. Jadi jadi tidak, kalau memang Anda atau peserta JKN tersebut sudah berobat ke klinik, ke puskesmas, dan ternyata di klinik dan puskesmas itu mereka tidak bisa menanganinya gitu, mereka akan langsung memberikan rujukan tertuju ke rumah sakit, dan disitu nanti ada pengantarnya nyatakan bahwasanya pasien ini mohon diberikan pelayanan rawat inap. Pasti mereka mengasihkan rujukan ke rumah sakit. Jadi gimana kalau sakitnya tengah malam tiba-tiba ini? Ya kalau itu yang enggak, ya langsung aja ke rumah sakit. Itu kan sifat emergensi, itu kan sifatnya urgent, ya. Jadi itu tidak perlu ditanyakan kembali, ya. Itu langsung aja ke rumah sakit dan diberikan pelayanan kesehatan sebaik mungkin. Oke, pemirsa online, secara singkat aku menjelaskan bagaimana sih tipsnya untuk mudah berobat jalan dan inap menggunakan kartu Indonesia Sehat, baik di puskesmas, klinik, praktek dokter yang bekerjasama dengan kesehatan, dan juga rumah sakit. Nanti di video dan berikutnya aku akan menjelaskan bagaimana sih mendaftarkan bayi dalam kandungan, dan bisa nggak ya mendaftarkan BPJS bayi baru lahir di rumah sakit tempat si ibu melahirkan. Oke, pemirsa online, sampai di sini dulu videoku kali ini. Mudah-mudahan pemirsa online senang menerimanya, makin suka dengan video-videoku. Oke, jangan lupa subscribe, like, and comment ya, share juga biar aku semangat. Terima kasih banyak pemirsa online. Assalamualaikum. Lihat like